Wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, terkhusus para guru-guru kita yang hadir malam ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Ridwan, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sayuti, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Harith, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syarifuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Rahim, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhayyar, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syamsuri, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Rashid, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Asnawi, Ketua RT 011 Bapak Haji Asnawi, Ketua RT 02 Bapak Haji Umun HB, RT 03 Bapak Haji Periawan, dan para guru yang lain, para tokoh, orang tua yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Terkhusus mubalik kita, penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat, Al-Mukarram Kakanda Ustadz Haji Muhammad Akri Patrio, yang kita yakini apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Jam menunjukkan sudah jam 2 kurang 3 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa. Terus bu, doa ya. Ceramah dulu. Ya, cuman ini emang baru diatur sekarang makanannya bang. Nggak enak jadinya ngatur-ngatur ya, ngomong-ngomong. Jadi saya kagak diliatin ngomong. Dah kali atur, kalau atur mau diatur udah, atur dulu, kalau mau diatur habisin dulu, baru saya ngomong. Orang tadi break dulu gitu, ya. Udah, ada masih banyak. Nah. Para ibu bapak hadirin, tuh kan dipasangin petasan. Dah, habis sudah. Udah jangan pasang lagi, udah malam, kesian orang tidur. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama guru kita Ustadz Kakanda Haji Muhammad Akri ngomongin Isra dan Mi'raj. Ya ini masih diatur begini, enak nih. Udah atur dulu, ada bang, atur udah, atur. Saya kasih break waktu 10 menit. Udah, ya dah. Dah dengerin ya, pok bentar pok, gantian ya, dah. Para ibu bapak hadirin yang berbahagia, Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra.
Anak muda tengah malam ngelancong, berarti itu dia lagi Isra. Ibu-ibu berantem tengah malam sama lakinya, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti ibu-ibu lagi mau kemana lu Pok? Mau Isra. Jadi Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi Nabi yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Kalau ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini kalau jalan normal, naik onta 3 bulan baru nyampe. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Kalau naik onta normal 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP, udah onta paling keren. Tapi bagi Allah sekejap mata. Maka ukuran Isra Mi'raj bukan ukuran otak. Kalau otak mah nggak nyambung. Nih otak nih beda nih, ini bocah nih, ini bocah nih, ini bocah banyak nih, tuh bocah tuh. Nih bocah nih bang nih banyak bererot nih. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu dong. Mana buktinya? Nabi Adam, bapak nggak punya, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Bener? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini Bu, bukan. Di sono di laut. Nih, jadi kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Begitupun Isra Mi'raj. Diukur dengan iman. Maka Isra Mi'raj berpesan malam ini, pertama jaga iman, warisin iman kepada anak-anak kita. Kenapa? Ini iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Maka iman kudu sering-sering dicas, jangan sampai lowbat. Iman kita sering naik, sering turun. Nilai ngaji begini, iman lagi full. Ntar pulang ngaji, bisa aja ngedrop. Dicasnya di mana? Di majelis taklim, ngaji. Kan godaan iman berat sekarang bang, jujur. Tantangan iman banyak. Yang bikin males kita ngaji, bikin males ibadah. Ya Allah. TV di rumah siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote. Memang acara seru-seru kalau maghrib tuh dangdutan belum mulai maghrib bang, kelar jam 1 tengah malam. Sengaja tuh ya Allah, yang waktunya ratingnya bagus ditaikin sinetron yang baik-baik, acara giliran ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Siapa yang menonton? Burung gaok. Bu, sinetron udah kagak ada yang bener, udah kagak ada yang didik. Sinetron lebay-lebay banget Bu. Ada kurung batang naik ke tiang listrik meleduk. Ada terbang ke Gunung Batang butuh ke tiang listrik. Sinetron tuh ada mayat tadi gotong nyebur ke kali, udah dikuburin nih po, meleduk sambil lihat deh kuburannya. Sinetron lebay-lebay banget itu, najong dah. Kemarin kehabisan judul udah kali ya. Sinetron judulnya istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Baik-baik Bu, belanja ngumpet-ngumpet ntar dipaketin mayat Bu. Ya Allah, godaan berat, tantangan banyak. Apalagi emak-emak udah nonton sinetron jam 9 malam SCTV aja tonton. Tuh sinetron orang ketiga. Ya, sian banget Bu ya sama si Afifah saya. Si Afifah tuh sian saya. Gara-gara si Aris lakinya tuh yang rese. Bu, si Aris rese banget emang. Emang juga kan digodain mulu sama si Yuni. Emang si Yuni rada gatel, emang godain Aris mulu. Emang cakepan Yuni Bu sama si Afifah ya. Padahal kan Yuni udah pacaran sama si Riko waktu itu. Untung ada si Rangga, Rangga perhatian banget sebenarnya sama Afifah.
Sekarang Yuni lagi sakit nih Yuni ya Bu ya. Mati udah. Tuh empok terus. Mari saya kelewat kali po nonton. Ya Allah, godaan kita mau ibadah rada berat, tantangan berat. Udah siap malam Jumat mau yasinan keluar rumah, gerimis. Itu kan halangan, ada aja halangannya. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Dari malam minggu ada dangdutan, ada dangdut nih rame nih, kondangan gerimis juga, gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter. Manjur omongan itu kadang-kadang. Nih godaan kita berat mau ibadah, maka iman kudu dicas di majelis taklim. Kita ngaji begini, ngaji gak ada batas waktunya Bu. Abang kamera kagak capek itu tanganmu itu Iman. Ya Allah, ini luar biasa. Kita ngaji begini nggak ada ruginya, nggak ada batas waktunya. Makanya ngaji dari mulai kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Mati dah di bedong Amil. Ngaji kumpul begini udah tua, udah nenek-nenek mau ngapain lagi udah. Tasbih pegang banyakin nek, ngaji udah. Lah mau mejeng di jalanan siapa yang godain nenek? Jangan kan anak muda, setan aja ogah godain. Ngaji. Ustaz gak bisa apa-apa ngaji, emang kagak bisa suruh ngaji. Datang udah, ikutin guru. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet. Guru tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa cing, boleh kebet doang. Datang aja udah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Buru-buru 1000 rakaat po. Mau yang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama pindah kita terawih. Ngaku aja udah. Pokoknya imam terawih yang cepet favorit itu imam. Nggak pakai usai lagu dong, boleh Allahu Akbar nenek nyungsep juga gue di belakang ini. Ya Allah, pahalanya nggak ada kecil-kecilnya, pahalanya luar biasa gede. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Tuh kalau kita ngaji, pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal, minimal jeruk 2 kilo po bawa. Nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Bu, ya Allah, nggak ada ruginya kita ngaji. Sebab kenapa Pak Bu, orang ngaji kan dosanya dirontogin, pahalanya gede. Tuh pahalanya tadi gede, dosa kita diusek. Kita ngaji begini kumpul nih, dosa kita diusek, ditipek, digebek, dihapus. Raba dari kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Bener Bu? Dosa sama orang tua ada, sama teman, tetangga, saudara, yang sengaja nggak sengaja. Sudah dosa sama laki, masa berkabrek. Bini zaman sekarang aneh, mau berangkat ngaji laki diperintah. Bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Tuh ada bini model begitu, enak buat lemes buat mulut. Dosa kita sengaja nggak sengaja, dosa banyak. Laki-laki tidur bangunin salah, bangun bang, lu lihat di jam berapa. Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Dia aja yang melek ngiat jam, salah aja itu. Bu, Masya Allah. Kenapa? Orang kalau ada ilmunya enak, ibadah jadi bener. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Orang sekarang mikirnya praktis. Apa dia bilang? Ngapain ngaji sama ustadz, sama kiai? Udah gak zaman. Ngaji pakai kitab sama guru, gak zaman udah. Sekarang udah zaman internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak nanya mulu. Ustadz nanya ustadz, saya lagi sholat, terus kentut. Batal nggak Pak Ustadz ya? Batal Pak Ul, saya kata gitu Bu. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustadz, kalau udah batal lagi kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dah, orang udah batal. Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh muka lu nanya banyak amat. Itu dia intinya Pak Ustadz, pertanyaan saya nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Iya ada yang nanya begitu bang saya. Saya gak jawab kok. Saya balik tanya aja sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab. Muka saya Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Nanya bikin darah kita naik tuh. Iya sekarang banyak orang nanya akal-akalan doang.
Kenapa ngajinya bukan sama kiai, padahal guru ngajarin, Quran ngajarin, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian nggak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita, ustaz ustazah, guru datang. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihat para alim ulama. Ilmu ada, ibadah bener. Orang biar ilmunya banyak bang, salah naro diomelin, apalagi yang kagak ada ilmunya. Orang ilmunya banyak nih, salah naro diomelin, apalagi yang gak punya ilmu. Mana buktinya? Qori. Tadi ada qori di sini. Qori suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh qori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Yang mentang-mentang qori internasional sholat jadi imam, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lah makmum teriak kelamaan, mam. Kloso dan makmum. Tuh orang punya ilmu salah naro, diomelin lah, apalagi yang gak ada ilmunya. Biar qori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, murotal. Hidup pakai ilmu enak. Sekarang orang kebanyakan begitu bang, ngaji ogah ngatain orang yang ngaji, ujung-ujung aja ngatain kita, nyalahin. Masuk masjid, masuk musola, sholat aja udah macem-macem. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada saya lihat takbir orang bang, Allahu Akbar, Allah, ada. Oh, gurunya siapa itu? Ada yang takbir keder ada bang. Allah, ada. Jauh ulang sono, jauh ulang kemari. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampeg. Sembahyang kakinya bekangkang lebar. Kambing bisa lolos dari belakang. Almarhum wal magfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir nggak ngajarin sholat yang model begitu. Almarhum wal magfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i nggak ngajarin sholat yang model begitu. Almarhum wal magfurlah Kiai Haji Nur Ali Bekasi nggak ngajarin sholat yang model begitu. Almarhum wal magfurlah Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang nggak ngajarin sholat yang model begitu. Al Habib Ali Kuitang nggak ngajarin sholat yang model begitu. Al Habib Salim Jindan nggak ngajarin sholat yang model begitu. Sekarang orang sok tahu ikut-ikutan sholat fikih, padahal ngajarin wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekap naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Perempuan kalau sholat berdiri harus rapat kakinya. Laki-laki lebar kakinya sejengkal doang, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Bener pok lah cius, mbok kagak ngerasain, kagak enak. Ada sesuatu yang ganjel nih bang. Giel. Ada aturan fikihnya. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet, nggak boleh bekangkang lebar. Sian adem seriwing. Ada aturannya pok. Ini biar tahu semua, diajarin kita dalam ilmu fikih. Saya pernah sholat disalahin. Saya sholat dipanggil sama dia, bang, tadi saya lihat abang sholat, saya dengar baca usoliyah. Lah emang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram, nggak boleh. Waduh, ngajakin berantem ini orang saya. Baca usoli dia bilang haram. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir kan usoli dulu. Usoli fadl maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan bergerak sambil ucap Allah, mulut ngomong Allah, hati barengin, niat ngomong saya jago, saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir, Allahu Akbar, usoli fadl maghrib, ini yang kagak boleh. Lah udah takbir baca usoli. Nggak baca usoli bagaimana Pak Ustadz mau sholat? Nggak ngapa-ngapa, karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Kita mau sholat maghrib udah kepepet waktunya Pok, langsung aja takbir, tapi barengin niat di hati. Allah, barengin di hati nih, Allahu Akbar, sah.
menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih ngadep kiblat bang, sebelum takbir nyanyi, sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta, begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu, sampai hatimu. Baru takbir, Allah, niat bareng di hati, niatin Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa enggak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya Pak Ul. Nah kalau mau sembahyang lu jangan nyanyi. Tuh, tapi secara hukum ya sah-sah aja. Orang nyanyinya sebelum takbir. Ini ilmu biar tahu bang. Makanya kalau kita ngaji begitu, dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya ngomong begini di panggung, no, yang di pojokan sana kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada gini lecet gorokan. Ini kan ilmu bang. Ilmu nih po, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah di lapangan tabligh akbar, ribuan jamaah, saya ngecek sound dulu. Cek sound bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Lah saya nanya benar-benar po, ibu bapak yang di sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ini ilmu bikin hidup jadi mudah. Tuh, termasuk ibadah ada ilmunya rada gampang. Mana buktinya? Tahun 50-60 saya punya engkong berangkat haji ke Mekah. Itu 6 bulan po. 6 bulan pergi haji tahun itu. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi adanya ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Tuh, dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Contoh baca Quran pakai seni enak didengarnya. Qori tadi suaranya enak, qiraatnya bagus. Kenapa? Karena bacanya pakai seni, adem indah didengarnya. Baca sholawat pakai seni. Seni apa? Seni hadroh, seni marawis. Anak kita enak. Coba sholawatan kenceng doang, agak ada lagu-lagunya. Kurang enak bang. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, lah kurang enak. Pakai hadroh kan enak. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, enak kita dengerin. Kenapa? Karena hadroh, seni. Lah kalau di kampung saya pakai ketimpring, mak-mak rebana dia. Tuh iya rebana ketimpring dia. Assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum atqal atqiya. Pinggir ke tengah nyebur tuh. Pinggir ke tengah nyebur tuh. Tuh rebana begitu musiknya bunyinya. Pinggir ke tengah nyebur. Pinggir ke tengah nyebur. Tuh jadi pada nyebur semua. Lain lagi sama marawis. Kalau marawis beda, bring brek tuh marawis suaranya. Bring brek artinya pergi, brek duduk, bring brek dia pergi jadi duduk, bring brek dia pergi jadi duduk. Agak ada yang main kok, yang pergi yang duduk. Tuh seni enak, hidup jadi indah dong ada seninya. Hidup jangan kaku kita, jangan kaku. Waktunya hiburan, waktunya ngaji lah. Lu jangan ngaji mulu kagak ada hiburannya, pet mati stroke. Hiburan lah, saya sering hiburan, saya sering joget sering saya. Ya saya punya kalau jalan di mobil nih setel musik tuh, dia mobil tuh joget terus sambil nyetir. Orang joget kok nggak dilarang joget? Siapa yang larang? Engkau ngaji Roma Ijrama nyuruh, Haji Oma aja nyuruh. Joget tidak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering.
Yuk kita joget, yuk kita joget, yuk kita joget, yuk kita joget. Haji Roma nyuruh. Yuk kita joget, yuk kita joget, yuk kita joget, yuk kita joget. Joget tuh orang dulu. Joget nggak apa-apa po, orang hiburan. Jangan kaku-kaku hidup. Saya punya tetangga hajatan mengundang dangdut, laporan dulu sama saya, Ustaz saya mau hajatan yang undang dangdutan, boleh nggak? Boleh, nggak ngapa-ngapa, cuman syaratnya penyanyinya yang rapi. Saya kata gitu. Undang tuh Cici Paramida, Evita Mala, kan cakep, ya enggak, bajunya juga sopan, tutup rapet, enak nyanyi, kita joget dah. Tung keripik, hai tulang bawang, kalau bibir kegigis sakit mau bilang. Orang joget nggak apa-apa, hiburan kok. Saya mah temen saya kalau ada ustadz yang kaku-kaku saya nggak temenin. Bener. Mentang-mentang jadi ustadz, gue yang cewek cakep nunduk. Wirid subhanallah, 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 subhanallah. Ilaha illallah. Saya kagak temenin begitu saya mah. Iyalah, seni hidup jadi indah kok. Orang udah seninya indah. Baca Quran pakai seni enak, selawatan pakai seni enak. Ya enggak? Adzan di musola. Lah, atakuan di musola kalau kagak ada lagunya adzan. Kenceng doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Pakai lagu dong yang suaranya enak, muadzin enak begitu, adzannya bener, lagunya juga bener. Jangan kayak bocah kampung saya preman baru insaf, adzannya bener, lagunya salah. Lagu dangdut dibuat adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Lah JPA itu dia Haji nih, kayaknya insyaallah tuh tawa aja nggak apa-apa, udah malam kan. Tadi Bang Haji Akri suruh tawa, kita tawa aja, udah tawa. Kalau tawa kan enak, cepet lapar, makan langsung lah. Jangan salahin saya, salahin panitia, ngapa ngundang dua-duanya orang PA. Makanya kita nggak ada ruginya Pak. Tuh, seni hidup jadi indah, agama hidup jadi terarah. Dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, mana aturannya? Ada dong, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, diatur dalam kitab fikih, diatur. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, berpolitik, ada dalam Islam. Islam bicara politik. Siapa bilang Islam nggak bicara politik? Ada yang ngomong, udahlah Ustaz Kiai ceramah nggak usah pakai politik. Salah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dibangun Masjid Kubah pertama kali dibangun. Langsung di situ, bukan hanya sekedar sholat, bukan sekedar ngaji, tapi Rasulullah mengatur strategi dalam masjid. Maka masjid musola boleh ngomongin politik. Siapa bilang kagak boleh? Polisi doang paling yang kagak boleh. Jangan lah, masjid bukan tempat politik. Salah. Masjid suruh boleh politik, boleh. Makanya kita ngikutin udah aturan pemerintah. 17 April nyoblos, besok datang semua. Jangan sampai kagak datang Bang. Po, datang, jangan golput. Karena cinta kita sama negara kita. 5 tahun ulang tahun kita, 5 tahun apa? Pesta demokrasi, datang, nyoblos. Ikutin aturan pemerintah. Hah? Ya kalau dikasih surat suara ke TPS, ya enggak masuk ke TPS, ke kelambu. Nomor 1 buka, nomor 2 coblos, nomor 3 tutup. Susah Bang. Itu urutannya begitu. Bukan kampanye, bukan urutannya. Urutannya begitu. Nih Islam agama universal Pak, ngatur dalam segi. Jangankan berpolitik, di rumah ada tengok ajaran Islam yang kecil-kecil aja sering kita lupain. Mana buktinya? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin, doanya ada, bener? Adab akhlaknya diajarin kok. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adab pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Nih lagi makan bareng, suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Dalam hati ngomong, lapar banget gua, mana tuh? Ada adabnya.
Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama laki, tidur sama bini, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung, ngobrol rame-rame. Lagi ngobrol bareng, terus dengar suara kentut. Islam mengajarkan yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Islam mengajarin begitu. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem pok. Jangan pakai ribut. Rasain aja. Kadang kita usil mulut, siapa nih kentut? Lu ya? Lah enak aja lu nyalain gua, lu kali kentut. Nah rame, dah diem aja, silent tuh. Makanya kalau kita ngaji dalam fikih bu, ada bab kentut. Ini bukan jorok bang, 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Nih dengerin nih. Kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, menang suara doang nih. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau, ada tuh. Yang ketiga kentut yang keluarnya terpaksa, udah kita tahan keluar juga bu, tiut. Nah itu kentut yang jenisnya keluar terpaksa. Yang keempat kentut ekstrim, suaranya gede, baunya juga luar biasa. Kenapa bisa bau? Karena habis kentut ada yang nyusul, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu tahu lo. Itu makanya kita ngaji. Insya Allah nggak ada ruginya, ilmu ada, ibadah jadi benar. Termasuk sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, melalui Isra dan Mi'raj. Langsung Rasulullah ketemu sama Allah, dapat perintah sholat. Riwayat menjelaskan pertama kali 50 waktu. Pulang Rasulullah ketemu Nabi Musa di jalan. Kata Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa lu dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa ngomong, Rasulullah ngomong gocap sampai godek. Yang bener mad ilo kan apa yang gocap sampai lu? Bener Nabi Musa gocap, kebanyakan gua bakalan sanggup umat lu membeda sama umat gua mah gemuk-gemuk, keker-keker, minum susu, madu. Umat lu gua lihat mah dikurus-kurus, kecil-kecil, tenggeng-tenggeng, makanya genjer doang sama kangkung. Lu balik aja sono, balik minta diskon. Nabi suruh balik ke Rasulullah, ngadep ke Allah, dikurangin 5, balik lagi tinggal 45. Berapa mat? 45. Nabi Musa kebanyakan, balik lagi Rasulullah, mondar mandir, tinggalan 5. Udah tinggal 5, ketemu lagi Nabi Musa. Udah berapa mat? Lu liatin mondar mandir dapat berapa lit? Lu? Tinggal 5 Nabi Musa, kebanyakan. Masih banyak, umat lu nggak sanggup. Rasulullah dengan rendah hati ngomong, ya Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Lemah lu lah gue, dari gocap sampai tinggal gotun, dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5 gue rawatin tuh. Jangan kan yang 50, yang 5 waktu aja po. Ya Allah, kita kadang-kadang johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh, bablas dah. 5:30 laki baru dibangunin, bang bangun bang, daripada kamu sholat takwa udah ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, sedang jadi makmum, cepetan bang, bangun bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-repek, nyari tiang buat pegangan. Oh langsung bangun, takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, habis wudhu, ayo neng cepetan, subuh vakum, lempengin barisnya. Enak-enak mencong bang, jangan pakai nyaut po. 5:30 lakinya baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bini nyamber, amin. 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya baca surahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini dalam hati ngomong, buset, siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji sama guru. Kalau ngaji tuh, kalau lagi sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dan dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Lakinya bini ngomong, gua kira dibaca semua. Banyak aja kongkok. Nih makanya bangga luar biasa dah. Kita nih pelajaran banyak dalam sholat. Kenapa? Di fikih dijelaskan sholat, Isra Mi'raj tentang sholat. Nih sholat apa? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Yang rajin minta dikasih sama Allah. Bagaimana caranya minta? Fikih ngajarin.
wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarak, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini pada mau mana bang pulang? Oh ngunjing. Ya dah kerja tiris dah. Nih. Salat doa minta pakai ucapan dan gerakan. Makanya dalam salat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Berarti kalau sholat doanya mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet po. Coba minta kagak ngomong lagi. Ada anak datang depan bapaknya tangannya begini aja. Bapaknya bingung, motor apa peda nih bocah. Minta motor kagak ngomong lagi, begini doang. Ibu minta beliin cincin gak ngomong, nyolek depan laki. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya natung ntar malam aja ngapa tuh. Mintanya kagak ngomong po, orang mau ngomong aja. Nih jadi sholat doa minta, rajin minta dikasih. Tuh makanya banyak pelajaran dalam sholat. Apa? Pertama sholat ngajarin kita hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya zuhur jangan sholat zuhur. Kan disiplin, benar bu? Ketika datang zuhur, sholat zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin atu ya jadi 5 biar pahalanya gede. Salah. Disiplin waktu. Karena ibadah kita semuanya muaranya disiplin, sebabnya disiplin. Syahadat disiplin. Disiplin apa? Disiplin akidah. Sholat disiplin waktu. Puasa disiplin makan minum. Kalau belum waktunya makan jangan makan. Kalau belum waktunya minum jangan minum, bener bu? Kan diatur tuh puasa, ngatur makan minum. Tempe halal di siang hari jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Kapan halalnya tempe? Habis maghrib, bener kan? Kolak halal habis maghrib, es buah halal habis maghrib, teh manis halal habis, tuh bini sendiri halal habis terawih. Habis maghrib empok romannya nafsu amat. Habis terawih lamaan dikit waktunya. Habis maghrib mah celam-celam doang. Habis terawih lamaan dikit. Habis terawih po lamaan dikit. Habis terawih lamaan dikit. Tuh ya Allah. Semua muaranya disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa buat kita? Sholat ngajarin kita supaya rendah hati, tawadhu, jangan sombong. Nyari siapa babanya bocah? Nyari baba lu ya. Ya masuk. Bebek hilang. Nih bu, pak. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Jangan sombong pak. Mana buktinya? Anggota tubuh kita yang paling terhormat adalah kepala. Ini kepala paling terhormat bu. Manusia kalau nggak ada kepalanya bukan manusia. Genderuwo. Ini kepala kita paling mulia, paling terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP yang dipoto kepala kita. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Ada. Kepala nih yang paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud di hadapan Allah dalam sholat, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud sama kepala. Padahal kita tahu pantat isinya apaan. Tokai. Ternyata kita diajari dalam sholat nggak pernah sombong, jangan sombong. Apa yang mesti sombongin? Lahir kita ke dunia nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dibantuin orang. Nama dikasih sama orang, pakaian dikasih sama orang. Ini kadang-kadang aneh sekarang orang mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nepak. Kuntilanak kali. Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan pundak duluan. Apa yang mau disombongin di hadapan Allah? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Baru tibang jadi caleg sombong, najong. Ada orang kampung saya caleg sombong banget. Tibang gambar di pantai di pun petek, pakai sombong. Seh deh. Pakai tulisannya dibikin, palanya dibalik mau dia fotonya, pala di bawah kaki di atas.
Tulisannya siap jungkir balik buat belain rakyat. Pret, rakyat yang mana? Kalau ngomong enak banget, tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata sama air, banjir mulu. Orang kalau naik Panjat Pinang yang capek kan yang di bawah, silas lehernya Bu, yang di belakang gua tuh, gua Allah, palanya melintir kemari. Kalau diinjak di bawah kan ngomong, yang diinjak biarin, gue sih nggak apa-apa diinjak, yang penting lu naik ke atas. Kalau di atas ingat apa? Hadiah banyak di atas itu, bawah turun, kita pecah rame-rame, bagi rata. Ini udah kita nyampein, kita naikin di atas, habis Pak, hadiah juga garis dewek. Semuanya makan semua di atas, semua dia panci-panci aja kerepus semua. Duit rakyat dimakanin, bensin diminum, solar diminum, habis semuanya. Deh. Iya, orang bener pilih orang bener, orang baik pilihlah orang baik. Pret. Pejahat dengan penjabat sama tipis bedanya. Maka pejabat sekarang bisa jadi penjahat, maka dipanggil sama KPK. Dia yang ngomong begitu, dia yang ketangkap KPK. Kemarin saya kaget ditelepon, waduh, saya kira kok ngaji Roma ketangkap. Kok ngaji Roma ketangkap ya? Saya kata gitu, telepon. Enggak, yang bukan ketangkap bukan Roma, Romi. Saya kata, dia kata itu dia. Parah. Jangan-jangan buat rakyatmu, dikit buat rakyat, najong dah. Bener makanya Bu, jangan sombong apa yang kita sombongin sih di hadapan Allah. Meninggal kita nggak bawa apa-apa kok, bener. Iyalah, sholat ngajarin kita jangan sombong. Yang ketiga, sholat ngajarin apa? Padahal banyak ilmu sholat udah buat kita pelajaran. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Berarti sholat mengajarkan kita dalam hidup kudu tengok kanan, tengok kiri. Tengok saudara kita, masih banyak yang butuh uluran tangan kita. Masih ada anak yatim, tengok. Masih banyak fakir miskin, tengokin. Hidup enak adanya orang lain. Hidup nggak enak Pak sendirian. Bener, hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengerin. Bener kan? Ibu bapak ngadepnya ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita itu saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaahnya, enggak, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT itu Ustaz udah lama begitu. Ini Pak, hidup enak adanya orang lain kok. Sholat ngajarin kita supaya jangan sombong, kemudian jangan apa? Jangan hidup merasa menang sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati mau berangkat sendiri? Enggak kok. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Lewat mana? Maka simbolnya umat Islam, musolah, masjid. Ini musolah ada aturan. Di masjid ada aturan yang tidak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk musolah, copot sendal, buka sepatu. Bener kan? RT masuk musola, buka sepatu. RW masuk musola, copot sepatu. Lurah masuk musola, buka sepatu. Camat masuk musola, buka sepatu. Gubernur masuk musola, copot sepatu. Presiden masuk musola, copot sepatu. Pinter anak-anak. Jadi kalau udah masuk semua ke musola nih Pak, jangan ada yang usil, jangan. Orang mau datang dari mana kek? Jangan diusilin. Lu datang dari mana Bang? Dari kidul, ngadep ngulon. Dia dari mana Dia dari wetan tuh, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Di musola jangan bicara soal suku. Dari suku apapun kita dilahirkan, jangan ribut. Jangan bicara soal warna kulit. Ini warna kulit emang begini, kita mesen, orang kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit kok. Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil batu mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Yang kita kagak pesen jangan diributin. Jangan bicara soal suku. Kalau udah masuk musola, kalau dia muslim dia saudara kita, bener? Nggak boleh ribut suku. Cinta suku boleh, fanatik suku yang kagak boleh. Cinta suku mah boleh Bang, fanatik suku yang nggak boleh. Saya nggak mau dengar ceramah. Emang apa? Yang ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis? Ini namanya fanatik suku, nggak boleh. Bener? Iya.
Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Jawa. Jangan ribut, biar akur. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan. Nggak boleh. Betawi nggak boleh ribut sama Batak. Jangan. Orang Batak nggak boleh ribut sama Betawi. Ya nggak? Nambal ban masa apa kita? Nih. Makanya ayo kita pentingnya bang kebersamaan. Kalau sudah masuk musola semua, nah baru menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, doanya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi satu tujuan. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing kok. Rame masjid, musola. Orang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Rame. Orang Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat bisikin ranca bana. Kacau tuh. Yang kesian teman kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mati lama-lama. Makanya kita diajarin kebersamaan. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Makanya saya paling kesel kalau dibilang Habib Rizik anti Pancasila. Orang Islam udah ngajarin Pancasila duluan kok. Bener? Lah iya. Kalau sudah masuk ke musola semua, ayo terapin sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Lah orang berjamaah. Bener kan? Makmum siapa aja boleh po. Makmum siapa boleh. Ustadz itu kan dia tukang mabuk, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh. Lah tibang makmum. Saya dengar bacanya kagak fase Ustadz, boleh jadi makmum? Lah boleh. Lah tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya keblek, kacau sembahyang. Bener, kejadian dulu tahun jebot. Ada 4 orang goblok po. Ini sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus kali ini. Lagi atahiyat tikus jatuh, kaget itu imam, tuh tikus jatuh. Batal nggak bu? Batal dong. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena orang bego juga di belakang, ilmunya kagak ada, dia nyolek. Sembahyang ngomong agak boleh lah. Berapa yang batal? Temennya yang di tengah nyikut, lo juga ngomong. 3 udah yang batal. Harusnya kan temennya yang satu selamat, ini dia. Dia nyaut, untung gue diem aja. Itu orang PA kok. Iya, orang bego. Makanya imam gak sembarangan. Syarat jadi imam macem-macem ada. Makanya jadi makmum mah boleh, siapa juga. Jadi rakyat siapa juga boleh. Baru lahir brol rakyat udah. Tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin. Ada syaratnya jadi pemimpin, jadi imam. Syarat jadi imam pertama bacanya kudu fase. Yang fase cari. Yang fase bacaannya. Mohon maaf banget. Yang cadel, bindeng, swing, minggir. Nggak boleh. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Yang bindeng nggak boleh. Orang bindeng ditanya mau kemana lu? Walung. Nggak jelas. Dari mana lu? Walung. Nggak jelas bu. Gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu yang bener, meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Iya dong, yang fase. Imam tuh yang fase, jadi pemimpin yang fase, yang enak ngomongnya, jangan bohong mulu. Tenang aja, saya enggak bakalan impor. Gula impor, sekarang impor semuanya, benar. Tuh yang fase ngomongnya enak.
Nggak perlu yang lain, tenang aja. Kalau saya menang saya kasih kartu prasehat, prabayar, pragila. Iya, saya nggak perlu prakartu prasehat, prapinter, prakerja, nggak perlu. Saya perlunya Prabowo. Ceplosan. Ya Allah. Aduh, keceplosan dah tuh saya ngomong. Ya Allah. Yang fase jadi imam bacanya dong. Aftahiyya wassalam ansyaru wahlal kalam zainuddin yahtiram. Begitu, itu fase. Aftahiyya wassalam ansyaru wahlal kalam zainuddin ngaciro. Ya kagak fase, nggak fase. Yang fase, ayo, yang fase. Sama-sama fase Pak Ustadz. Di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana nih syarat yang kedua? Syarat yang kedua, kalau sama-sama fase, yang alim, yang paling alim, dia pilih jadi berhak jadi imam. Yang alim, yang tahu maunya rakyat apa. Rakyat itu pengennya sembako murah, kerjaan, lapangan kerja ada, sekolah gratis, kesehatan gratis. Itu pengennya rakyat begitu. Ngapa sekarang pada naik semua? Beras naik, gula naik, terigu naik, semuanya pada naik, gas naik. Wah, harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang, harga pisang turun naik. Yang alim, sama-sama alim Ustaz, alimnya sama, fasenya sama. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat fikih yang ketiga, yang jadi imam siapa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan umurnya, yang tahu pengalamannya. Jangan pengalaman di dalam negeri doang, luar negeri banyak yang pengalaman. Tuh. Sama-sama Ustaz nih, saya lihat lahirnya bareng Pak Ustaz, KTP-nya lahirnya bareng, saya lihat itu ulang tahunnya sama, ini sama umurnya, sepantaran sama Pak Ustadz. Kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal bareng Pak Ustadz, dari masih kecil dia CS kental, habis dah syarat fikih, habis syarat fikih dah, syarat fikih habis po 4 itu. Yang kelima nih syarat dari saya doang nih, saya tambahin. Kalau umurnya sama, ya enggak, terus alimnya sama, fasenya sama, tinggalnya bareng. Yang kelima dah nih syaratnya, bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ada sabaran dia kalau bininya 2, 3. Pulang ke sana dikunciin pintu, pulang ke sana dikunciin sama. Akhirnya dia tidur di musola po, tidur di kolong beduk, dia tidur. Wow, syukurin gue lo tuh, gue syukurin gue lah amat po. Ya Allah, nih bentang kita kebersamaan Pak, enak sholat ngajarin kebersamaan kok, kekompakan, biar kompak kita umat Islam, jangan pada ribut, bener Bu? 5 jari, 5-5-nya kompak, bisa mukul, bisa nampar. Padahal 5 jari beda nih, jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kan beda-beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar Pak. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Tapi kalau 5-5-nya kompak bersatu, maka 5 jari ada simbol dalam hidup bermasyarakat kita. Apa Ustadz? Pertama jempol. Simbol siapa ini jempol? Simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Presiden jempol, pejabat jempol. Yang ini telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, musolanya tingkat bang, tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, nah ditekuk orang, agak model lu. Orang kaya mah beda bang, orang kaya lagi duduk bareng nih, terus orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat, sehat ya bapak, alhamdulillah pak, bisa kentut bapak ya, orang kaya. Lah coba yang miskin kentut sembarangan, abis dikatain kita, po bang, setan lu. Oh bangke lu ya, nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan aja, lu pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Nah,
Ini jari tengah siapa? Jari tengah simbol TNI Polri. Polisi ABRI di jari tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono kagak kemari kagak. Tengah-tengah dia. Makanya polisi ABRI besok kagak nyoblos. Netral, tengah-tengah. Polisi netral. Netral polisi. Polisi netral dong. Woi, polisi netral. Netral lu, jangan kampanye, nggak boleh polisi kampanye. Netral. Polisi netral. Nggak boleh kampanye, nggak boleh mendukung kesono kemari. Nggak boleh mengayomi. Tengah. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa? Kelingking simbol kaum perempuan, kaum wanita. Kelingking dia bang. Oh, kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking. Lah ini kemana aja masuk kelingking, fleksibel. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Di sodok pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol. Lah boros. Sian bola ayam ledes. Tuh. Makanya biar tahu kita. 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, enak. Ada pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak, alhamdulillah. Tapi jangan sampai lengah. Ada kelemahannya juga 5 jari. Kelingking kalau suit ketemu jempol, yang kalah pasti jempol apaan tadi? Pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam. Dirayu-rayu Nabi Adam bang, mau Bu Hawa. Akhirnya mau Nabi Adam kemakan tuh buah khuldi, dimakan, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolan dari leher. Kalau nggak percaya ntar pulang bu, pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan bang, ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher aja mah, nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, syukur nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet po. Anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu kan ribet. Mimi tayang, mimi lah ribet. Nyangkutnya di dada. Nyampe di dada terbelah 2. Tuh, syukur terbelah 2. Kalau 1 doang, lah kayak tumor. Bagusan terbelah 2 daripada 1. Bagusan juga 2 ya bu ya, daripada 1. Buah khuldi. Bagusan juga 2 ya daripada 1. Buah khuldi. Ini luar biasa. Kelingking bisa ngalahin jempol. Tapi kelingking suit ketemu telunjuk, yang kalah kelingking. Telunjuk apaan tadi? Orang kaya, perempuan asal ngeliat duit udah teklok aja bang, kira-kira begitu. Bukan matre, bukan ibu, enggak matre yang perempuan bang, enggak matre ibu-ibu, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazah yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Maka nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Maka dari itu ayo kita pengen kekompakan, kebersamaan, kerukunan lewat Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Isra jalan nih kemari jalan. Mi'raj artinya naik, berarti simbol Isra Mi'raj begini. Isra dan Mi'raj. Ini mah Isra Mi'raj bukan kampanye, ini bukan kampanye. Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Bu, Isra dan Mi'raj ibadah kita lebih maju dan meningkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berjumpa dengan bulan Rajab. Alhamdulillah syukur. Kita nanti berjumpa lagi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka bulan Rajab itu adalah bulan litathiril badan, mensucikan badan kita, bersihin badan. Jangan sampai ada permusuhan, pertengkaran di antara kita di bulan Rajab. Masuk nanti bulan Sya'ban, litathiril qalbi, mensucikan hati kita, hati biar bersih.
Masuk nanti bulan Ramadan, litadhirir ruh, mensucikan ruh kita sehingga keluar Ramadan badan bersih, hati bersih, ruh bersih, keluar Ramadan kembali kepada kesucian kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Amin ya robbal alamin. Bayi baru lahir bersih, suci, nggak ada dosanya. Maka bayi baru lahir, lihat Bu, dosanya nggak ada. Makanya bayi kita cium kapan aja enak, siang, malam, sore, tengah hari enak kita cium. Mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Karena bayi belum ada dosanya. Coba tengah hari nyium aki-aki, bau tembakau beda. Tuh, makanya bayi baru lahir, lihat rezekinya lancar Bang. Tetangga datang nengokin bayi, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Tuh, padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa yo? Emaknya bisa makan rengginang. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kan ngomongin rengginang ini ngomongin rengginang po. Udah dong ya, po Maya gak nyambung. Kan lagi ngomongin rengginang po. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Tuh kan salah lagi dah saya. Ya dah, nggak punya gigi sama dosa, gitu aja dah. Ya insya Allah kita diberikan sehat kekuatan, bisa ketemu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Apalagi kita dikit lagi po hitungan bulan, ya Allah, kayaknya jangankan sebulan, setahun aja cepet banget. Apalagi udah besok Maret, April, Mei udah puasa. Ya apalagi nanti kita bulan April banyak tuh penutupan pengajian, ya enggak, tawakuban sementara nyambut Ramadan di musola, di masjid taklim. Ya Allah, kalau dengar orang baca marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Kita sedih po itu ya dengar begitu. Ya Allah, ingat siapa? Ingat yang udah pada kagak. Ya Allah, tahun kemarin masih puasa bareng sama kita, saudara kita. Tahun ini udah gak puasa bareng. Bener Bu? Tahun kemarin masih terawih bareng sama kita, teman kita. Sekarang tahun ini udah gak terawih bareng. Kenapa? Syukurin kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, bisa ketemu dengan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja udah malam, jam 12 kurang 5 menit. Doa ntar 5 menit, habis pas tank jam 12. Kalau saya lewatin dari jam 12 saya nggak kuat Bu, karena kalau udah lewat jam 12 udah ganti hari, ganti tanggal. Berarti saya ceramah terpanjang sedunia, ceramah dari hari Kamis sampai hari Jumat. Ya, dah ini aja barangkali ya kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya. Jangan pulang dulu sebelum doa po. Ini kita ngaji nih, dosa kita dirontogin, dosa kita dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita dilempar ke gunung, gunung nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo udah pulang. Dah ini aja dari saya, banyak kurang banyak kesalahan. Doa siapa? Ada guru kita langsung. Ada guru ya, ada guru kita yang doa. Dari saya mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa panitia anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga ya. Bukan yang ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya Pak Haji ya. Dah ya jangan ngarepin amplop isinya, jangan, nggak usah. Saya diomelin sama guru saya, lu kalau ceramah jangan ngarepin amplop, jangan ngarepin isinya. Enggak, isinya juga nggak perlu, yang penting jumlahnya. Itu aja barangkali kan, kata guru saya itu begitu. Kata guru saya lagi yang lain ngomong, nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Kalau kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai. Itu kata guru saya.
lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu yang saya ngeri, kata guru saya. Dah jangan dianggap bercanda ini ya, dah ini aja dari ya dah doain saya biar gemuk biar sehat Bu. Nah, jasnya doang kelihatan gede ya, kalau dibuka sama tiang mik. Dah ini aja dari saya, banyak kurang banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.